penaklukan dan ekspansi, Gwanggaeto tidak berhenti. Dalam waktu 20 tahun, ia memimpin kampanye militer ke wilayah Manchuria, mendesak bangsa-bangsa nomaden ke arah barat dan utara. Ia menundukkan wilayah yang kini mencakup Korea Utara, sebagian besar Manchuria, dan bahkan wilayah di Mongolia Dalam. Di timur, ia menaklukkan suku-suku Okjo dan Yilu, yang selama ini dikenal liar dan tak tersentuh. Keberaniannya tidak hanya ditunjukkan dalam perang, tapi juga dalam diplomasi. Ketika kerajaan kecil, Silla di Tenggara meminta bantuan karena diserbu oleh kekuatan asing dari Jepang kuno. Gwanggaeto mengirim pasukan dan menyelamatkan mereka. Ia bahkan menempatkan garnisun Goguryeo di wilayah Silla sebagai perlindungan, menjadikan kerajaan itu berada di bawah pengaruhnya, tanpa perlu menaklukkannya secara langsung. Dengan cara ini, ia membuat konfederasi tidak resmi dari 3 kerajaan Korea, dengan Goguryeo sebagai pemimpinnya. Raja Gwanggaeto berhasil memimpin lebih dari 64 kampanye militer dalam waktu kurang dari 22 tahun. Ia menaklukkan lebih dari 1.300 benteng dan desa. Wilayah Goguryeo menjadi lebih luas dari sebelumnya dalam sejarah. Ia bahkan mencetak mata uang dan membuat kalender sendiri, menunjukkan bahwa kekuasaannya bukan hanya militer, tetapi juga administratif dan budaya, warisan dan akhir hayat. Namun bahkan raja yang terkuat tidak bisa melawan waktu. Pada tahun 413, ketika usianya baru 39 tahun, Raja Gwanggaeto jatuh sakit. Beberapa mengatakan itu karena luka dalam dari peperangan yang tak kunjung sembuh. Yang lain percaya itu karena kelelahan jiwa akibat beban, tahta dan ambisi besar yang tak pernah padam. Ia wafat di ibu kota Gungne, dikelilingi oleh para jenderal dan penasihatnya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia memanggil putranya, Gojang, dan berkata, "Pertahankan tanah ini. Tapi lebih dari itu, pertahankan kehormatan kita. Kekaisaran yang besar bukan hanya dibangun dengan pedang, tapi dengan keadilan dan jiwa yang tak tergoyahkan." Setelah kematiannya, Gwanggaeto diberi gelar Anumerta Tewang, yang berarti Kaisar Agung. Gelar yang belum pernah digunakan dalam sejarah Korea. Kuburannya, yang dikenal sebagai Makam Gwanggaeto, menjadi simbol kemegahan dan martabat Goguryeo. Sebuah prasasti granit raksasa setinggi lebih dari 6 meter didirikan oleh putranya untuk mengenang semua pencapaiannya. Prasasti Gwanggaeto yang hingga kini masih berdiri kokoh di Jian, Tiongkok. Penutup, Raja Gwanggaeto bukan hanya seorang raja, tetapi seorang legenda yang mengubah arah sejarah Korea. Di bawah pemerintahannya, Goguryeo tidak hanya menjadi kerajaan, tetapi menjadi kekaisaran besar yang menyaingi kekuatan Tiongkok dan Jepang. Ia dikenang sebagai pemersatu, penakluk, dan pelindung tanah air.